Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin pelaksanaan apel siaga banjir di Bendungan Semanto, Kabupaten Nganjuk, Senin 1 November 2021. Apel ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan pemerintah Provinsi Jatim dan Kabupaten Kota di Jatim dalam menghadapi bencana banjir di musim penghujan 2021-2022. Apel kesiapan menghadapi banjir di musim hujan ini diikuti peserta dari BPBD Jatim, PU Sumber Daya Air, Dinas Sosial Jawa Timur, Tagana Kabupaten Nganjuk, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo Jatim, BBPJN 8, Balai Besar Bengawan Wilayah Sungai, BBWS Solo, BBWS Brantas, Jasa Tirta 1, 1 kompi dari Polda Jatim, dan 1 kompi dari TNI. Gubernur Jatim menyampaikan, apel ini bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. BMKG telah mengingatkan akan adanya potensi La Nina yang membuat intensitas curah hujan cukup tinggi, yakni antara 20 hingga 70%. Sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan banjir di beberapa daerah di Jawa Timur. Gubernur mengatakan penanganan antisipasi dan mitigasi secara detail terhadap sungai yang rawan banjir, diantaranya dengan mulai melakukan penguatan sedimentasi di pinggir sungai. Kemudian pengerukan dan juga pompa air di sungai tersebut harus bisa digunakan. Selain itu diperlukan peran serta masyarakat untuk memperhatikan aliran sungai yang terkecil yang ada di depan rumah. Sehingga selokan yang ada di depan rumah bisa dipantau adanya sedimen dan tumpukan sampah supaya bisa diangkat dengan cara yang sangat sederhana. Kita ingin fokus pada kesiapsiagaan kita menghadapi banjir. Ini menjadi bagian penting karena warningnya BMKG kan secara terus-menerus sudah disampaikan. November sampai dengan Januari atau Februari itu potensi terjadi La Nina, potensi terjadi hidrometeorologi. Berarti potensi kemungkinan terjadinya puting beliung, kemungkinan cuaca ekstrim, kemungkinan banjir sampai dengan banjir bandang. Oleh karena itu, kita sudah harus beradaptasi dengan berbagai hal yang harus kita antisipasi. Maka mitigasi secara komprehensif menjadi penting. Sementara itu, PLT Bupati Nganjuk menambahkan bahwa ada 2 titik rawan longsor di Kabupaten Nganjuk, yaitu Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos. Pemkab sudah melakukan upaya antisipasi, yaitu normalisasi sungai, dan akan menambah anggaran untuk pembangunan saluran air, serta mengajak masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan. Nganjuk itu banjir, tanah longsor, puting beliung, yang rawan di Kabupaten Nganjuk. Ada berapa kecamatan Pak untuk titik-titiknya Pak? Titik-titik kalau bencana, kalau tanah longsor itu 2 ya, Ngetos sama Sawahan. Kemudian banjir biasanya dari Kuncir, kita biasanya Sukomoro, Semengko itu, terus kemudian beberapa titik di Rejoso, Gondang itu. Ini yang harus kita antisipasi ya. Di kesempatan itu tak lupa Gubernur Khofifah juga menyerahkan santunan kepada anak yatim, kemudian penyerahan penghargaan kepada 4 orang Pusdaplop Tagana, penyerahan bantuan 6 sepeda motor trail WR155R untuk Pusdaplop Tagana Provinsi Jatim, dan penyerahan bantuan bibit gerakan Tagana menjaga alam. Selanjutnya Khofifah pun yang mantan Menteri Sosial itu juga menyerahkan bantuan 5.000 masker untuk masyarakat di 8 kabupaten kota, yang mana masing-masing 500 masker diserahkan kepada Pusdaplop Tagana, serta penyerahan bantuan 1.000 masker untuk baksos masyarakat Kecamatan Rejoso. Khofifah juga memberikan bantuan kaos Tagana untuk peserta apel, dan juga bantuan lauk pauk sebanyak 20 paket dan sembako sebanyak 50 paket untuk KSB Siaga Semanto, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Serta penyerahan bantuan paket sembako kepada 5 orang penjaga pintu air dan 5 orang masyarakat sekitar. Selanjutnya Khofifah dan rombongan meninjau peralatan siaga banjir seperti shelf loader dan eskavator, dump truck, fuso, pompa banjir, perahu karet, mobile pump, amphibi vehicle, kemudian mobile toilet, mobile vakum, mobil tangki air, tandon air 2 meter kubik, tenda hujan 4x6, ada juga ambulans dan booth air minum, tenda BPBD, mobile rescue, perahu karet, dan communication mobile, di mana Gubernur Jatim juga melakukan penanaman pohon kelengkeng jenis Bangkok, dan selanjutnya ke lokasi pintu air di Dam Margomuyo. Ahmad Syarwani, JTV.